Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Udiansa, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 18 Pontianak Utara, dengan fasilitator Ibu Justina Evinawati dan pengajar praktik Bapak Ade Rahmat. Kali ini saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 14. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, CGP memahami keterkaitan antar konsep budaya posesif dengan materi pada modul 11, 12, dan 13. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaannya, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yakni A. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. B. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2 Peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai guru penggerak. C. Kaitannya budaya positif dengan materi modul 1.3 Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif secara konsekuen. Pertanyaan kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? A. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. B. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan menentukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimiliki. C. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya.
Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. D. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa memiliki. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Lalu, hal-hal menarik yang di luar dugaan. Ternyata, hukuman atau penghargaan tidak efektif untuk siswa karena bisa membentuk motivasi siswa melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau mendapat penghargaan, dan akan menjadi ketergantungan siswa, baik berupa hukuman maupun penghargaan. Siswa nantinya akan bergantung dengan 2 hal ini. 2. Dalam posisi kontrol guru, saya lebih banyak berperan sebagai penghukum dan pemantau. Kedepannya, semoga saya akan berusaha memposisikan diri sebagai manajer. 3. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. 4. Selama ini saya jarang mempraktikkan segitiga restitusi di sekolah dalam penyelesaian masalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah 1. Membuka wawasan saya tentang motivasi seseorang melakukan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Karena itu, saya bisa memetakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bisa dicarikan solusi yang paling tepat. 2. Menurut saya, hukuman maupun penghargaan kurang efektif dilakukan dalam pembelajaran. Untuk itu, jangan diterapkan terus-menerus, hanya sesekali saja. 3. Saya jadi menyadari bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah pada posisi manajer. Mudah-mudahan saya dapat membantu. 4. Saya mulai mempraktikkan segitiga restitusi dalam pelajaran agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya setelah mempelajari modul ini adalah saya mulai mempraktikkan segitiga restitusi kepada siswa dalam menyelesaikan masalah, di mana sebelumnya saya belum mengenal segitiga restitusi, sehingga saya baru bisa menerapkannya sekarang setelah saya mempelajari modul ini. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul, namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dari situ. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang belum baik?
keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang melakukan suatu kesalahan. F. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1-4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama, berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. G. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi perasaan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah di kelas saya. H. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.